Jadi perlu dibahas juga di mumpung ada ahlinya. Ya. Sebenarnya dalam penyelidikan itu tidak ada satu upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik. Ya. Sehingga waktu kemarin misalnya mereka meminta pun kami tolak bisa. Bicara formal saja, ya formal saja pernyataan UGM. Pakai itu, kaidah MK. Kami nggak kasih ijazahnya. Tapi apa yang kami lakukan? Pada saat diminta, tanpa disita, kami berikan. Berikan, diambil sama puslapor. Kami awalnya nggak tahu mau di lapor. Ternyata diambil, Pak, ini kami minta. Kami serahkan ke lapor, sekitar 20 hari baru dikembalikan. Nah, oleh lapor langsung diperiksa. Lagi-lagi secara analog, bukan digital, karena ini perlu analog. Mungkin saya kasih contoh biar gampang, Mbak. Uang palsu itu analog. Untuk menguji uang palsu, apakah diperiksa uang palsunya atau difoto uang palsunya, fotonya yang dikaji. Semua orang tahu pasti uang palsu yang dilihat. Itulah gambaran sederhana analog dengan digital. Jadi bukan difoto, foto yang dikaji ya, uang palsunya. Nah ini juga ijazah. Diserahkan, diperiksa, silakan. Ya. Lalu keluar hasilnya. Nah, tadi itu sebenarnya lagi-lagi bukan pembuktian ulang, Prof. Tadi. Bukan pembuktian, hanya mendengar apa yang dilakukan penyelidikan, hasilnya seperti ini, keberatan pelapor seperti apa, tanggapan terlapor seperti apa. Baru nanti mereka melihat apakah perlu dilakukan lapor ulang atau tidak. Itu nanti hasilnya gitu ya. Apakah yang sudah dilakukan lapor sudah cukup. Nah, tadi sendiri memang tidak ada lapor ya. Yang kita sayangkan. Saya nggak tahu di sesi kedua mungkin datang, saya nggak ngerti ya. Sebenarnya kalau tadi orang lapor datang menjelaskan, kami juga pengen dengar. Mungkin dia bisa menguatkan karena saya tahu juga di Mabes Polri tidak hanya ada lapor analog, ada juga mereka ahli-ahli digital juga banyak gitu ya. Tapi tadi nggak hadir di situ. Nah, kalau sudah mau melakukan pembuktian ulang, lain ceritanya. Ya, kami diminta lagi menghadirkan ijazah, kita berikan. Tapi konteksnya adalah untuk pembuktian ulang, bukan sekedar memenuhi hasrat. Tunjukkan. Pertanyaan saya adalah saya tunjukkan. Memang kemampuan mata bisa melihat ini asli atau tidak asli? Nggak juga kan? Gimana ujinya? Balik ke lapor lagi gitu. Jadi kembali lagi ya. Kami melihat hanya sekedar hasrat. Ayo dong tunjukkan. Sementara esensinya, tujuannya untuk apa, nggak jelas. Bahkan seolah-olah seperti mempermainkan. Apalagi tadi ada dari TPO bilang, tidak hanya ijazah S1. Pak Roy dari sendiri, ijazah SMP, SD, dan SMA, tunjukkan semua. Loh ini ada apa? Satu belum selesai, masuk lagi ke ijazah yang lain. Ini mau cari kebenaran atau mau mempermainkan orang? Sampai saya bilang, coba, nah satu lagi, saya tadi tanya, semua terdiam loh Pak Roy. Ada nggak di ruangan ini yang menjamin, kalau kami tunjukkan, berhenti dan selesai? Semua diam. Iya, harus nggak ada yang menjawab. Nggak ada yang menjawab, Pak. Nah, jadi akhirnya kan tidak selesai. Yang dibilang, yang dibilang tunjukkan selesai, enggak kan? Pertanyaannya adalah, jika kemudian ini ditunjukkan. Bahkan kami curiga tunjukkan, difoto lagi, dipersoalkan lagi. Justru itu, kalau jujur, ya tunjukkan, kemudian boleh kami moto seperti misalnya di UGM ya, kemudian ditunjukkan, terus kami memotret skripsi itu oke. Dan akhirnya dan sekarang katanya ijazah asli sudah ironisnya Mbak. Sorry saya terusin dulu Mbak, boleh. Lihat, ya, ini adalah ijazah kopi lagi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers. Tadi pun saya tanyakan, kenapa Bapak yang ini yang ditunjukkan dan itu fotokopi terlipat ada tetesan kopi lagi. Kan ini kan konyol. Kalau memang pernah ada ijazah yang asli, minimal yang ditunjukkan itu minimal ya, itu yang kayak color gitu loh, minimal misalnya kayak yang pernah diupload oleh Dian Sandi gitu misalnya, kayak gitu misalnya saja. Yang ini kemudian juga masih menjadi misteri ya. Loh iya, Dian Sandi ini dari mana kemudian dari mendapatkan mana? foto. Nah ini misalnya ini minimal kayak gini tapi lebih proporsional, resolusi tinggi, itu oke. Itu bisa kita analisis gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar barisan baca, kenapa kalau dia sudah pegang yang namanya ijazah asli, kenapa yang ditampilkan di layar itu fotokopi? Makanya inilah tadi fotokopi yang kemudian kita uji, dan dari situ muncullah banyak error-error tadi dan muncullah banyak analisis soal adanya comparison yang tidak match ya antara satu ijazah dengan ijazah lain. Ini nambah lagi, jadi tidak hanya ditunjukkan saja, tapi ditunjukkan, kemudian tim dari Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ya, memfotonya, kan? kemudian kayak gelar, misalnya ada pencurian motornya tunjukin, ada goloknya, ada senjata sajamnya, tunjukin, dan kan wartawan juga berak motret tuh, apalagi satu lagi yang penting lagi, tadi harus saya koreksi, berkali-kali dikatakan nggak ada keharusan. Saya kebetulan adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dan pada saat penyusunan itu kebetulan Mbak, ini nggak apa-apa saya tunjukin aja. Kebetulan waktu itu Divisi Humas Mabes Polri yang meminta saya, mengundang saya
untuk menjelaskan soal itu. Ini ada tanggalnya. Tidak ada keharusan apa ini, Mas? Ya, jadi dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada pasal yang mengharuskan pejabat publik itu untuk menunjukkan ya kalau dia punya, Termasuk mantan pejabat publik. oh iya kan dia memperoleh itu ketika jadi pejabat publik. Betul ada pasal 17 tadi dikatakan oleh Pak Rifai atau Pak siapa tadi katakan? Saya. Ya, Pak Rifai ya. Betul Pak Rifai, pasal 17 huruf H itu ada soal pendidikan. Jangan lupa Pak Rifai. Dan 19 Pak. Ya, 19 ada pasal 18-nya ayat 2 yang mengatakan ini semua dikecualikan lagi kalau dia digunakan untuk kepentingan publik. Jadi boleh. Sudah terjawab tadi ada pasal 17, 19 dan jangan lupa ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu salah Pak Rifai. Di mana Mohon maaf, Pak. hasil evaluasi intelektual itu merupakan data pribadi. Ya, ini Berdasarkan dua argumen ini, maka kami merasa tidak perlu itu ditunjukkan. enggak, perlindungan data Kedua pribadi kembali lagi, bukan buat itu, Pak. kami juga mempelajari dari yuris-yuris Mahkamah Agung atas sengketa keterbukaan informasi publik. Kan harusnya dibawa ke KIP di asasi ke Setuju. Mahkamah Agung ya. Setuju. Kami lihat ini masuk dalam kategori data pribadi, karena itu kami merasa tidak perlu menunjukkan, apalagi beliau sudah pensiun. Ya. Kedua, kembali lagi, dari awal kami tidak percaya menunjukkan. Pasti akan menjadi persoalan, tidak selesai. Bisa 3 episode lagi nih ya. Makanya kami hanya menyalahkan kepada penegak hukum. Nah sekarang kasih contoh, menjadi lucu yang gini. Teman-teman TPUA melaporkan ke Mabes Polri. Sudah tahu pasti yang bekerja adalah Puslapor. Bukan laboratorium Pak Roy Suryo kan, nggak mungkin. Pasti Puslapor. Pada saat Puslapor keluar hasilnya tidak sesuai harapan mereka, diserang. Mungkin kalau kemarin palsu nggak diserang. Jadi orientasinya bukan siapa yang Karena melakukan keluarnya metodenya, ijazahnya kayak tapi apa gini. hasilnya gitu. Lalu sekarang seolah-olah Anda Puslapor nggak sah, harus yang melakukan Kalau lapornya itu adalah Pak prejudis Roy kalau Suryo. gitu. Ya. Saya kira Dan prejudis. ini juga menjadi nggak tepat gitu ya. Jadi Saya sih tetap kembali adalah ini analog. Yang bisa memeriksa adalah secara analog. Saya lebih menghargai kalau teman-teman membawa ahli analog ikut melihat hasil lapor. Itu mungkin lebih oke. saya Karena kira percuma. Ini kayak AM dan FM, Oke, Mbak. Prejudis Nggak akan lah, selesai saya sama kira. analog Bentar. sama apa, analog Pak digital. Rifai, tapi lucunya kalau memang analog harusnya konsisten pada tanggal 22 Mei yang ditunjukkan oleh Pak Juhamdani itu yang analognya. Lah ini yang ditunjukkan digitalnya. Sekali lagi yang ditunjukkan tuh digitalnya dan kemudian di layar besar itu ya digitalnya yang ini lagi. Jadi terus buat apa gitu loh? Ini ditunjukkan. Kalau kemudian dikatakan itu ada sebenarnya tampak kecil. Lah kalau tampak kecil dari samping itu bukan untuk menunjukkan. Kalau saja Pak Rifai misalnya yang ditunjukkan oleh Pak Juhandani waktu itu ya itu adalah hasil scan resolusi tinggi ijazahnya. Mungkin nggak berani ngeluarin ijazahnya, tapi hasil scan-nya resolusi tinggi ditunjukkan di belakang dan itu benar-benar detail tinggi sampai kelihatan watermarknya. Ijazah yang benar itu kelihatan watermarknya loh. Ya, saya sudah cek juga ijazah-ijazah yang benar itu ada watermarknya UGM gitu. Nah, sampai itu kelihatan, oke, mungkin kita bisa memaklumi. Tapi ini yang kelihatan ini fotokopi lagi, jadi fotokopi terlip.